Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Osa Pratama. Kali ini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan pengembangan industri bambu di Kabupaten Bangli, Bali. Latar belakangnya sendiri, untuk bambu merupakan kelompok hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang potensial dapat mensubstitusikan penggunaan kayu. Harga bambu biasa relatif lebih murah dibandingkan bahan bangunan lainnya. Pemanfaatan bambu di Bali ini lebih banyak untuk handicraft seperti kap lampu, tempat tisu, besek, tudung saji, dan perlengkapan ibadah umat Hindu, serta ada beberapa industri bambu lamina dan rebung yang sedang berkembang. Untuk sumber bambu saat ini berasal dari bambu rakyat, yaitu hutan bambu alam dan rumpun bambu yang sudah ada sejak dulu. Lalu Kabupaten Bangli sendiri merupakan kabupaten di Provinsi Bali yang menetapkan bambu dan industri pengolahannya sebagai komoditas unggulan daerah sejak tahun 2008. Berdasarkan potensi dan prospek pengembangan tersebut, maka itu bersama dengan Prosprohat dan pemerintah Kabupaten Bangli bekerja sama dalam mengembangkan industri budidaya bambu. Namun diperlukan informasi awal bagaimana kondisi terkini dari industri bambu dan apakah program pengembangan industri bambu ini layak untuk dilaksanakan. Lalu studi kelayakan sendiri adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek ekologi dan lingkungan, aspek sosial, budaya dan kelembagaan, dan aspek finansial. Nah, proyek pengembangan industri bambu di Bali ini melibatkan berbagai pihak dan terdiri dari sektor hulu sampai hilir, sehingga studi kelayakan harus dilaksanakan secara komprehensif. Untuk gambaran umum sendiri dari Kabupaten Bangli, sentra budidaya bambu di Provinsi Bali berada di wilayah Kabupaten Bangli dengan luas tanam mencapai 6.420,11 hektar di luar kawasan hutan dan 150 hektar di dalam kawasan hutan dengan produksi 3 juta batang per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli ini memiliki potensi bambu cukup tinggi dibandingkan 9 kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Dalam rangka meningkatkan nilai keunggulan kompetitif serta mempercepat pengembangan usaha produktif bambu di Kabupaten Bangli, maka dibentuk kelompok kerja atau Pokja HHBK Bambu melalui SK Bupati Bangli nomor 522.22/57/2011. Dalam struktur kelembagaan ini telah ditetapkan 5 bidang kerja meliputi Pokja kelembagaan, Pokja budidaya, Pokja produksi, Pokja industri dan perdagangan, Pokja permodalan, dan Pokja informasi dan komunikasi. Untuk analisis kelayakan sendiri, kita bakal berfokus kepada aspek finansial dari pengembangan budidaya bambu di Kabupaten Bangli tersebut. Nah, apa itu aspek finansial? Aspek finansial itu adalah berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan budidaya bambu. Penilaian komponen biaya dan manfaat ini dilakukan di lahan masyarakat dengan pola tanam campuran dengan jenis tanaman yang lain sehingga tidak bisa 100% berupa tanaman bambu. Nah, untuk budidaya bambu di Bangli ini dibagi menjadi 2, ada budidaya bambu petung dan budidaya bambu Bali, sehingga kita bisa melihat analisis finansial dari masing-masing bambu tersebut. Untuk aspek finansial budidaya bambu petung di lahan masyarakat, kita memakai asumsi untuk perhitungan finansial budidaya bambu tersebut. Di antaranya untuk jarak tanamnya, itu bakal untuk daerah datar kita memakai 4 kali 5 meter, sehingga per hektar kita ada 500 rumpun. Jarak tanam untuk daerah lereng 2 kali 3 meter dengan luas areal tanaman efektif sebesar 10%, sehingga per hektar ada 167 rumpun. Untuk nilai HOK, yaitu hari orang kerjanya, yaitu Rp100.000. Biaya tenaga kerja penyiapan lahan berupa pembersihan lahan 30 HOK per hektar. Biaya pembuatan lubang tanam 50 kali 50 kali 50 cm dengan ongkos Rp3.000 per lubang. Biaya pembuatan dan pemasangan ajil Rp2.000 per lubang. Harga bibit bambu petung berupa bonggol Rp35.000. Biaya penanaman dan pemupukan Rp1.500 per lubang. Biaya pemupukan pada saat penanaman itu Rp11.500 per lubang. Penyiangan dilakukan 3 bulan setelah penanaman dengan biaya tenaga kerja 5 HOK per hektar. Pemupukan dilakukan 6 bulan setelah penanaman dengan biaya tenaga kerja 2 HOK per hektar dan pupuk Rp6.500 per lubang. Penyiangan dilakukan 18 bulan setelah penanaman dengan kebutuhan biaya tenaga kerja 2 HOK per hektar.
Pembersihan dilakukan setahun sekali sampai dengan umur panen dengan kebutuhan tenaga kerja 2 HOK per hektar 4 tahunnya. Ketika rumpun bambu mencapai umur panen, maka setelah kegiatan pemanenan dilakukan pembersihan dan pemupukan pupuk berupa urea dengan dosis 50 kg per hektar dengan kebutuhan tenaga kerja 2 HOK per hektar. Nah, untuk suku bunga analisisnya sendiri memakai asumsi dari suku bunga pinjaman perbankan pada tahun 2014 sebesar 12%, umur rumpun akan diasumsikan 25 tahun, dan pemanenan akan dimulai pada tahun kelima dengan jumlah sekitar 5 sampai dengan 7 batang per rumpun per tahun dengan harga per batang Rp25.000 sampai dengan Rp30.000. Nah, dari asumsi di atas dapat dihitung hasil analisis dari NPV, Net Present Value, BCR, Benefit Cost Ratio, IRR, Internal Rate of Return, dan Break-Even Point seperti berikut dapat dilihat di tabel di atas. Nah, untuk hasil analisis untuk hasil NPV-nya sendiri dapat untuk 2 kali 3 didapat 157 juta rupiah, dan untuk jarak tanam 4 kali 5-nya 485 juta rupiah. Sedangkan untuk BCR-nya sendiri 8,9 dan 14,19, yang berarti karena lebih dari 0 menandakan bahwa pengembangan ini itu memperoleh manfaat bersihnya sebesar 8,9 dan 14,19, sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih. Untuk internal rate of return-nya sendiri yaitu 53,12% dan 60,98%. Nah, untuk break-even point-nya sendiri itu berada di pada tahun ke-5. Next, untuk budidaya bambu tali sama dengan budidaya bambu petung, cuman yang dibedakan di sini adalah harga bibit bambu tali berupa bonggolnya sebesar Rp15.000. Untuk yang lainnya sama seperti yang ada di bambu petung. Nah, setelah didapatkan asumsi di atas, sama seperti perhitungan di bambu petung, untuk bambu tali sendiri didapatkan net present value-nya, benefit cost ratio-nya, internal rate of return-nya, dan break-even point-nya. Bedanya di sini karena harga dari bambunya ini lebih rendah dibandingin bambu petung, maka harga net present value-nya lebih kecil dibandingkan harga net present value dari bambu petung, sehingga didapat 89 juta untuk 2 kali 3 dan 4 kali 5 itu 281 juta. Dan benefit cost ratio-nya 5,5 dan 9,81 dengan internal rate of return-nya yaitu 45,52%, 56,84% untuk 4 kali 5, dan untuk break-even point-nya berada pada tahun keempat. Next. Nah, sehingga didapat kesimpulan bahwa pengembangan usaha budidaya bambu petung dan bambu tali di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli layak diusahakan. Peluang pasar bambu petung dan bambu tali masih besar karena permintaan dari pasar yang tinggi namun belum dapat dipenuhi oleh produksi budidaya bambu di Kabupaten Bangli. Permintaan bambu dari pasar Bali mencapai 34,8 juta per batang per tahun, dan penawaran yang baru dapat dipenuhi 11 juta batang bambu. Kabupaten Bangli masih memiliki potensi lahan yang dapat ditanami oleh bambu seluas 13.000 hektar dan memiliki kesesuaian tempat tumbuh untuk pertumbuhan bambu petung maupun bambu tali. Secara teknis, masyarakat sudah terbiasa memelihara bambu, namun teknik budidaya intensif belum banyak dikuasai oleh masyarakat. Nah, sehingga analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu petung maupun bambu tali menunjukkan bahwa usaha budidaya bambu ini menguntungkan, diproyeksikan memiliki cash flow yang sehat dan layak dalam jangka panjang. Nah, begitulah untuk presentasi saya terkait dengan studi kelayakan pengembangan bambu, studi kelayakan industri pengembangan bambu di Kabupaten Bangli. Sekian dan terima kasih.